Shalom buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berikan waktu untuk disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 21. Demikian bunyinya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam nats ini ditunjukkan hati yang gembira dan penuh syukur dari Yesus Kristus dan Roh Kudus atas apa yang dilakukan Tuhan Allah kepada orang-orang bijak dan pandai, yaitu Tuhan Allah menyembunyikan rencana kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya justru Tuhan Allah memberikan rahasia kerajaan Allah kepada orang-orang kecil. Biasanya dalam pemahaman kita sehari-hari, orang yang cepat mengerti adalah orang-orang yang tinggi ilmunya, cerdas pemikirannya, atau juga karena tinggi pendidikannya. Tetapi dalam hal kerajaan surga justru keadaan itu terbalik. Kenapa bisa seperti itu? Yang bijak dan pandai justru tidak dapat mengerti kerajaan Allah, sementara anak kecil dapat mengerti. Itu sungguh berbanding terbalik. Saudara-saudara, memang kalau kita perhatikan sikap atau respon yang ditunjukkan para orang bijak dan pandai dalam konteks ayat ini, orang-orang yang dari latar belakang Yahudi dan Yunani, mereka sering merasa sudah lebih hebat dari yang lain, bahkan menganggap remeh terhadap kehadiran Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi tidak menerima kehadiran Yesus karena apa yang mereka pahami tidak sejalan dengan apa yang diperhatikan Yesus. Sementara orang-orang yang berlatar belakang Yunani, mereka cenderung menonjolkan pikiran, pengetahuan mereka sendiri. Salah satu contoh nyata yang berlawanan dengan apa yang mereka pahami adalah tentang salib. Bagi mereka, salib adalah kebodohan. Sementara Yesus mengajarkan justru salib adalah jalan keselamatan. Jadi oleh karena pemahaman mereka yang merasa sudah benar karena terbilang sebagai guru dan ahli filsuf, sehingga Tuhan Allah menyembunyikan apa yang mau dia lakukan. Seharusnya yang mau ditunjukkan mereka itu orang-orang pintar, orang-orang pandai, orang-orang bijak itu. Mereka harus tetap bersikap seperti seorang anak kecil, seperti yang dikatakan dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 17 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Artinya yang kecil di sini bukan mengatakan usia, tetapi kecil dalam arti merasa tidak berdaya, tidak tahu, miskin pengetahuan, dan rendah hati. Jadi intinya adalah hal kerajaan surga tidak ada dapat dimengerti dengan akal pikiran manusia. Sehebat apapun pengetahuan seseorang, dia tidak dapat mengerti tentang kerajaan surga kalau dia hanya mengandalkan pengetahuan duniawinya. Karena sesungguhnya kerajaan surga itu adalah anugerah yang diberikan kepada orang yang tidak berdaya, rendah hati, atau orang-orang yang terbuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena memang orang yang demikianlah yang berkenan kepada Bapa, bukan yang merasa hebat dan yang menonjolkan akan pikiran duniawinya. Jadi demikian jugalah dengan kita dalam kehidupan ini.
Mari kita tetap selalu sadar akan diri kita yang tidak berdaya, tetapi selalu terbuka hatinya untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena Tuhan berkenan pada orang-orang yang seperti itu. Amin. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.